Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu dan salam sejahtera bagi kita semua. Halo teman-temanku, sahabatku dimanapun kamu berada. Terima kasih masih setia di channel Zodiac Story. Nah, pada kesempatan kali ini aku akan membacakan readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini. Seperti apa sih readingan untuk teman-teman yang memiliki zodiak Leo di hari ini? Namun sebelum lanjut, di sini aku menghimbau kepada teman-teman semua agar jangan menjadikan video ini sebagai acuan di dalam kehidupan teman-teman sekalian. Jadikanlah video ini hanya sebagai hiburan semata. Oke? Hanya sebagai hiburan semata. Ya, anggap aja deh teman-teman. Setiap readingan yang sifatnya positif itu sebagai doa. Dan setiap readingan yang sifatnya negatif sebagai bahan perbaikan diri ya bagi kita semua, dan itu semua aku kembalikan pada Tuhan Sang Maha Pencipta dan pada diri kamu masing-masing. Oke, nah di sini kartu tarot sudah aku shuffle, aku acak dan aku pilih teman-teman. Kemudian kita akan langsung melihat kondisi peruntungan dan kehidupan teman-teman Leo. Fokus, konsentrasi, dan aku akan langsung mulai menarik energi kamu dari kartu yang pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga energi kamu dalam pekan ini positif teman-teman. Nah, pada kartu yang pertama aku punya Three of Wands. 3 tongkat muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi peruntungan dan kehidupan dari teman-teman Leo. Jadi 3 tongkat ini kartu yang menggambarkan tentang bagaimana, sebuah kondisi, sebuah keadaan yang menunjukkan tentang sebuah kebimbangan. Sepertinya saat ini memang kamu lagi bimbang banget, yang memutuskan sebuah keputusan yang mungkin tepat dan terbaik ya teman-teman. Nah, ketika kita melihat tentang bagaimana sebuah kebimbangan yang sedang terjadi di dalam kehidupan kamu ini, tentu ini adalah sebuah langkah sebenarnya ya, sebuah langkah ketika kamu bisa memutuskan sebuah keputusan yang tepat dan terbaik, maka sebenarnya kehidupan kamu di hari esok akan jauh lebih baik ya. Tetapi ketika kamu tidak mampu untuk memutuskan sebuah keputusan yang tepat, yang bijak, yang baik teman-teman, maka sesuatu hal yang akan baik tadi akan berubah menjadi sesuatu hal yang mungkin akan buruk. Contoh, ketika kita berbicara terkait dengan perihal pekerjaan teman-teman, ya mungkin setelah Idul Fitri ini kamu berusaha gitu ya, ingin teman-teman ya, mencoba mencari pekerjaan yang lain yang lebih baik, ataupun ya kamu memutuskan untuk resign kali ya teman-teman ya, resign dan kemudian ingin membangun sebuah usaha, ingin lebih mandiri karena mungkin di dalam pekerjaan kamu nggak merasa nyaman ya, kamu nggak merasa tenang karena mungkin begitu banyak orang-orang yang toksik ya, ataupun mungkin memang kamu ingin merubah keadaan ya, merubah keadaan menjadi lebih baik, ingin lebih kaya, ingin lebih sukses. Nah mungkin seperti itu ya, tergantung dari apa yang mungkin sedang kamu rasakan. Nah sebenarnya teman-teman, ketika kamu sudah merasa bimbang ya, kamu harus memiliki sebuah tujuan terlebih dahulu untuk memutuskan segala sesuatunya. Ketika tidak punya sebuah tujuan, maka sebenarnya itulah sebuah awal kehancuran kamu ya. Kehancuran mungkin ya hanya sesaat sih, tetapi ketika kamu terus mau bangkit teman-teman dan berupaya berusaha, tetapi ya aku yakin kamu juga akan bisa berhasil ya. Dan kemudian ketika kamu sudah memiliki sebuah tujuan dan kamu yakin dengan tujuan tersebut kamu akan sukses, maka ya ikuti. Itu adalah pesan semesta yang sebenarnya tersampai kepada kamu teman-teman ya, dari hati kamu, karena hati kamu yang sudah bergejolak nih ya, ingin kehidupan yang lebih baik teman-teman. Next. Pada kartu berikutnya aku punya Two of Pentacles, 2 koin, 3 koin teman-teman. 3 koin ini muncul hadir ya. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan ya, yang menjelaskan tentang kamu akan bertemu dengan berbagai energi-energi yang positif di sini ya, ataupun orang-orang baik. Kemudian seperti ada sebuah keajaiban, hal-hal tak terduga nih teman-teman, yang akan benar-benar mengubah kehidupan kamu. Jadi kalau melihat dari energinya sih, apapun hal yang kamu lakukan ketika kamu sudah yakin, intinya seperti itu teman-teman, maka niscaya kamu akan benar-benar bahagia sih ya.
Jadi untuk apa bertahan dengan situasi kondisi ketika memang kamu sudah tidak mampu untuk menahan situasi tersebut ya. Contoh apa tadi, di dalam pekerjaan ya, kamu ingin keluar teman-teman dan ingin mencari kehidupan kebahagiaan yang lain. Kemudian di dalam usaha nih sama ya, kamu ingin usaha kamu lebih sukses berkembang teman-teman, ataupun kamu ingin mengganti usaha kamu yang lain. Kemudian mungkin juga di dalam kehidupan asmara rumah tangga ya, asmara sih ya, seperti itu teman-teman. Oke. Kemudian aku punya strength. Nah, ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang sebuah penaklukan dan pencapaian ya, penaklukan di dalam sebuah tantangan dan pencapaian di dalam sebuah tujuan. Jadi melihat dari energi kartu keempat ini teman-teman cukup menggambarkan tentang bagaimana nantinya ya kamu akan berhasil. Ya, jadi potensi besar itu kamu akan berhasil. Yang paling terpenting adalah kamu berani. Ya, ketika kamu berani di dalam mengambil sebuah tindakan dan langkah, sebenarnya teman-teman disitulah ya kunci kesuksesan dan keberhasilan kamu. Insya Allah, amin ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi keuangan dari teman-teman Leo dalam pekan ini. Oke, bagaimana kondisi keuangan kamu nih? Bismillahirrahmanirrahim. Wow. Aku punya The Star teman-teman ya. The Star ini muncul hadir sebagai energi pembuka terkait dengan kondisi keuangan dari teman-teman Leo. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan, yang menjelaskan tentang bagaimana kondisi keuangan kamu, tentang bagaimana ya kondisi kehidupan finansial ekonomi kamu dalam pekan ini. Yang aku lihat bakal mengalir deras tanpa batas teman-teman ya. Rezeki kamu seakan-akan air yang mengalir ya, dan bahkan mungkin seperti air zam-zam ya. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan rezeki yang mengalir tanpa batas, berarti ini ada ikut campur tangan Tuhan. Ini ada sebuah bentuk manifestasi atas doa-doa kamu. Semua elemen ada bersama kamu loh. Elemen-elemen yang positif, teman-teman, energi-energi yang positif. Bisa jadi kamu dikelilingi oleh orang-orang yang berenergi positif ya, sehingga bersinergi dengan kamu. Kemudian di sini juga menggambarkan tentang bagaimana nantinya rezeki akan datang dari segala penjuru arah. Amin. Oke, next. Pada kartu yang kedua aku punya The Moon. The Moon ini muncul hadir teman-teman. Ini adalah sebuah kartu yang menggambarkan tentang ketakutan, kecemasan, dan juga kekhawatiran. Ya, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran di sini tentu ini menunjukkan dan menggambarkan tentang ya bagaimana kondisi keadaan keuangan kamu yang mungkin memang selama ini kamu rasakan. Oke. Nah, ketika kita berbicara terkait dengan beberapa track record mungkin di dalam kehidupan teman-teman Leo, ya mungkin cukup relatif ya. Ada yang mungkin hidupnya senang, bahagia, sukses, banyak rezekinya teman-teman. Dan ada juga mungkin yang memang kondisi kehidupan keuangan kamu tuh dalam fase yang gak begitu stabil ya, dan bahkan gak stabil sama sekali. Oke. Nah, kemudian dari kartu yang ketika aku punya Ace of Wands. Nah, bagi kamu teman-teman yang merasakan sebuah ketidakstabilan dan tidak stabil sama sekali keuangan kamu, gak usah khawatir juga ya. Seperti yang aku katakan pada kartu pertama, potensi besar bahwasanya kehidupan kamu akan jauh lebih baik ya. Mungkin kamu akan jauh lebih kaya, jauh lebih berhasil. Karena ini aku melihat ada seperti penaklukan di dalam sebuah tantangan ya, pencapaian di dalam sebuah tujuan teman-teman. Banyak hal-hal yang akan kamu peroleh, hal-hal baru. Mungkin tadi teman-teman dari poin pertama ya, mungkin kebimbangan ataupun keputusan yang kamu ambil ketika ingin mencapai ataupun melakukan hal-hal yang baru itu tercapai ya, dan membawa sebuah perubahan apa itu pasti keuangan. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sudah berumah tangga. Wow, aku punya Ten of Cups, Page of Cups, dan ada The Magician. Untuk masalah kehidupan rumah tangga juga bagus ya dalam pekan ini. Insya Allah dari rezekinya juga bagus, keharmonisan, penaklukan, keajaiban, hal-hal positif ya dari rezeki. Kemudian keluarga yang lebih bahagia teman-teman ya, banyak hal-hal positif yang sepertinya akan kamu dapatkan, dan banyak pencapaian yang akan kamu dapatkan pula teman-teman. Oke, gak ada masalah sih untuk kehidupan rumah tangga teman-teman Leo ya, secara garis besarnya ya teman-teman. Oke, next. Poin berikutnya, kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang saat ini sedang berpacaran. Aku punya Seven of Pentacles, kemudian ada Ten of Swords, oke, dan yang terakhir aku punya Death. Oke. Nah, melihat dari beberapa ataupun ketiga kartu ini teman-teman, dapat aku akui di sini ya,
sebenarnya masalah kehidupan berpacaran kamu ini sudah cukup sih sebenarnya. Ya sudah cukup apa? Sudah cukup menyakitkan, sudah cukup toksik, ya sudah cukup menyedihkan, sudah cukup mengecewakan. Apalagi teman-teman, ya pokoknya sesuatu hal yang mungkin nggak bisa kamu ungkapkan dengan sebuah kata-kata, karena perasaan yang kamu rasakan ini tentu sesuatu hal yang benar-benar sangat mengecewakan. Di sini kamu sangat ya sudah benar-benar ngerasa ini membosankan teman-teman ya, dan harus mengambil sebuah tindakan dan keputusan, ataupun memang ini adalah sebuah kondisi keadaan yang dimana ya dapat aku akui sih, kamu ingin keluar tetapi itu sulit, ingin bertahan juga sakit, jadi cukup dilema teman-teman. Tetapi yang aku lihat memang dari ketiga kartu ini teman-teman ya, memang sih energinya cukup buruk, negatif banget gitu sih. Ya cepat ataupun lambat aku rasa hubungan kamu akan berakhir ketika memang hubungan kamu toksik ya. Karena di sinilah seakan-akan ada sebuah apa ya namanya teman-teman ya. Ini seperti kekecewaan ya terkait dengan sebuah kesetiaan gitu. Ya ada hubungannya sih dengan sebuah pengkhianatan yang dilakukan, oke. Kemudian yang kedua mungkin juga ada beberapa intervensi kekerasan yang dilakukan, sehingga itu yang membuat kamu mungkin setelah Idul Fitri ini berpikir untuk bagaimana sih untuk terlepas dari dia. Oke, seperti itu ya. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang jomblo, single mom, dan single dad. Nah, aku punya Nine of Wands, 9 tongkat, ada Seven of Cups, 7 cangkir, dan aku punya Two of Swords, ataupun 2 pedang, teman-teman. Nah, dari ketiga kartu ini ya, memang dapat aku akui teman-teman ya, kamu selalu saja merasakan sebuah kondisi kehidupan yang gimana ya, kalau ingin dekat dengan seseorang selalu gagal, dan bahkan ketika kamu sudah menjalin sebuah hubungan asmara gitu dengan seseorang itu juga selalu gagal, selalu kandas, selalu dikecewakan teman-teman. Ya terlihat sebenarnya di sini ya harapan kamu ingin bahagia lah ya, tetapi memang situasi dan kondisinya mungkin nggak terlalu ataupun belum memungkinkan teman-teman, seperti ada energi yang sedang memproteksi kamu ya, agar kamu tuh nggak bisa bahagia teman-teman. Maka kali ini ya coba deh untuk lebih terfokus terhadap tujuan kamu yang lain terlebih dahulu. Jangan memaksakan untuk terlalu cepat ataupun terlalu dini teman-teman ya, untuk mencari pasangan terlebih dahulu. Ya karena yang aku lihat di sini adalah ada pesan semesta yang sangat penting ya terkait dengan kehidupan asmara. Ya kali ini kamu harus benar-benar memproteksi teman-teman. Ya paling tidak memfilter lah. Ketika dekat dengan seseorang nantinya juga jangan terlalu terburu-buru. Nah itu ya. Jadi kejar dulu impian-impian kamu di sini. Ketika impian kamu sudah kamu kejar, kamu dapatkan, maka niscaya jodoh akan menanti teman-teman ya. Jodoh akan menyusul gitu. Oke. Next. Poin berikutnya kita akan melihat kondisi kehidupan asmara teman-teman Leo yang sedang PDKT ataupun dekat dengan seseorang. Aku punya Knight of Swords, Wheel of Fortune, dan ada Two of Wands ya. Nah, oke. Dari ketiga kartu ini teman-teman ya, aku melihat juga ada sebuah kebimbangan dan keraguan ya terhadap satu energi yang sepertinya apa sedang mendekat gitu teman-teman. Nah, tetapi melihat dari energi kartu ini teman-teman, Wheel of Fortune ini kartu menggambarkan tentang bagaimana keberuntungan di dalam kehidupan kamu gitu. Ya, ya mungkin awal-awalnya masih ragu, tetapi ketika kamu teman-teman berani memutuskan sebuah keputusan yang apa ya, contoh nih, ya udah deh, coba dulu untuk proses pendekatan ya. Ketika kamu sudah merasakan kedekatan tersebut ya, ketika kamu sudah merasakan energi positifnya, maka ini akan kamu dapatkan ya. Ternyata perubahan hal yang positif teman-teman. Artinya kebimbangan kamu takut ya, memang sih semua pasti bakal takut ya ketika mungkin baru kenal juga ya. Tetapi di sini ya kamu akan merasakan sebuah kebahagiaan. Bagaimana mungkin kamu akan diratukan, bagaimana mungkin kamu nanti akan dirajakan ya. Artinya sama-sama gitu teman-teman akan memberikan sebuah energi positifnya ya, saling memberikan sebuah hal-hal yang baik lah teman-teman. Jadi itu akan memicu ya sebuah harapan yang mungkin nggak diinginkan ataupun nggak dibayangkan sebelumnya, itu akan terjadi teman-teman ya. Jadi memang aku melihat sih sebenarnya energinya cukup positif ya. Oke, next kita akan melihat 12 tanggal lahir yang akan mendapatkan keberuntungan dari teman-teman Leo. 12 tanggal lahir berapa saja yang akan keluar pada kesempatan kali ini. Oke, aku punya tanggal 4, 18, tanggal 8, 31, tanggal 11, 29, 20, tanggal 3,
13, 21, 24, dan tanggal 17. Oke, mungkin demikian. Terima kasih dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.